Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Perihartiwi dari kelas 11 UTKP 1. Saya akan mempresentasikan pengertian humas atau memahami tentang kehumasan. Sejarah ringkas humas. Sejarah perkembangan humas di Indonesia secara konsepsional terjadi pada tahun 1950-an. Pada saat itu, berdiri organisasi humas yang pertama kali di perusahaan perminyakan negara, Pertamina, karena sangat penting dalam menjalin hubungan komunikasi timbal balik dengan pihak-pihak lain seperti perusahaan swasta, BUMN, BUMA, dan masyarakat. Kemudian, pada tahun 1954, secara resmi, humas diterapkan pada jajaran kepolisian, kemudian berkembang pada instansi-instansi pemerintah dan swasta pada awal tahun 1970-an. Hubungan masyarakat pada dasarnya hanya mengadakan hubungan dengan halayak di luar organisasi, misalnya menyebarkan informasi, mengundang wartawan atau jumpa pers. Maka istilah hubungan masyarakat itu berkembang dengan konsep baru dikenal dengan Public Relation (PR) pada awal tahun 1990-an sampai sekarang. Pengertian humas. Pengertian humas secara umum adalah salah satu bagian dari organisasi yang berfungsi untuk melakukan interaksi, hubungan, dan kerjasama dengan masyarakat yang terkait dengan organisasi tersebut. Humas merupakan singkatan dari hubungan masyarakat atau dalam bahasa Inggris disebut dengan public relation, yang bertanggung jawab dalam membangun dan mempertahankan reputasi, citra, dan komunikasi yang baik dan bermanfaat antara organisasi dan publik. Pengertian humas menurut para ahli. 1. J. Seidel. Menurut J.C. Seidel, humas adalah proses berkesinambungan dari usaha-usaha manajemen agar bisa mendapatkan itikat baik dan pengertian dari para pelanggan, karyawan, dan publik secara umum. 2. Howard Bonham. Menurut Howard Bonham, humas adalah suatu seni untuk menciptakan pengertian publik yang lebih baik untuk meningkatkan kepercayaan publik atau pemberdayaan lebih tinggi terhadap sebuah lembaga atau organisasi. 3. Sutip, Center, dan Brum. Humas adalah manajemen publik dalam menilai suatu sikap, menilai suatu kebijakan serta tata cara suatu organisasi untuk kepentingan publik. 4. International Public Relations Association. Humas ialah fungsi manajemen dari ciri yang terencana dan berkelanjutan melalui organisasi dan lembaga swasta atau publik untuk memperoleh pengertian, simpati, dan dukungan dari mereka yang terkait atau mungkin ada hubungannya dengan penelitian opini. Definisi public relation. Pengertian public relation menurut ahli Colston Thomas 2002. Public relation adalah usaha yang direncanakan secara terus-menerus dengan sengaja guna membangun dan mempertahankan pengertian timbal balik antara organisasi dan masyarakatnya. Pendapat ini menunjukkan bahwa public relation dianggap sebuah proses atau aktivitas yang bertujuan untuk menjalin komunikasi antara organisasi dan pihak luar organisasi. Maria Henny 2003. Public relation adalah interaksi dan menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan untuk kedua belah pihak dan merupakan profesi yang profesional dalam bidangnya karena merupakan faktor yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi dengan secara tepat dan dengan secara terus-menerus karena public relation merupakan kelangsungan hidup organisasi yang bersangkutan. Alma Jr. 2002 yang mengatakan bahwa public relation adalah kegiatan komunikasi yang dimaksudkan untuk membangun citra yang baik terhadap perusahaan. Marston 1999 mengatakan public relation adalah suatu perencanaan dengan menggunakan komunikasi persuasif untuk mempengaruhi persepsi masyarakat. Pengertian public relation secara umum dan khusus. 1. Pengertian umum. Public relation adalah proses interaksi di mana public relation menciptakan opini publik sebagai input yang menguntungkan kedua belah pihak dan menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik, bertujuan menanamkan keinginan baik, kepercayaan, saling adanya pengertian, dan citra yang baik dari publiknya. 2. Pengertian khusus. Public relation adalah fungsi khusus manajemen yang membantu membangun dan memelihara komunikasi bersama, pengertian, dukungan, dan kerjasama antara organisasi dan publik. Melibatkan masalah manajemen, membantu manajemen untuk mengetahui dan merespon opini publik.
Tujuan public relation. Tujuan utama dari public relation adalah mempengaruhi perilaku orang secara individu maupun kelompok saat saling berhubungan, melalui dialog dengan semua golongan, di mana persepsi, sikap, dan opininya penting terhadap suatu kesuksesan sebuah perusahaan. Davis 2003. Konsep dasar humas. Menurut Grunik, humas adalah kegiatan manajemen komunikasi antara sebuah organisasi dengan berbagai macam publiknya. Dari pengertian tersebut, maka konsep humas akan selalu berkaitan dengan konsep-konsep lainnya, yaitu 1. Komunikasi. Pembahasan kehumasan merupakan bagian dari kajian ilmu komunikasi. Karena semua kegiatan yang menjadi pokok dari humas adalah komunikasi, khususnya komunikasi organisasi. 2. Publik. Publik adalah sekelompok orang yang memiliki kepentingan atau kepedulian yang sama. Kepentingan publik terhadap organisasi bersifat khusus dan spesifik, sehingga setiap organisasi bersifat khusus dan spesifik. 3. Manajemen. Menurut Gottlieb, Center, dan Brown bahwa dilihat dari fungsi manajemen, kegiatan kehumasan bertujuan untuk mengevaluasi sikap dan opini publik, mengidentifikasi serta menyesuaikan kebijakan-kebijakan organisasi dengan kepentingan publik, serta merencanakan dan melaksanakan program-program humas agar organisasi dapat mencapai saling pengertian serta diterima keberadaannya oleh publik. 4. Organisasi. Don Bernes menyatakan bahwa dalam organisasi humas berfungsi untuk memberikan saran pada pihak manajemen mengenai kebijakan dan kaitannya dengan publik, mengkoordinir kegiatan komunikasi organisasi, melakukan upaya-upaya untuk menjalin hubungan antara organisasi dan publik, dan mencari informasi mengenai opini publik terhadap organisasi. Karakteristik humas. 1. Adanya upaya komunikasi yang bersifat dua arah. Hakikat humas adalah terciptanya komunikasi. Namun, tidak semua komunikasi dikatakan humas. Komunikasi yang dimaksud ialah komunikasi yang menimbulkan feedback, umpan balik antara komunikan dengan komunikator. 2. Sifatnya terencana. Terencana yang dimaksud bahwa kegiatan humas merupakan kegiatan yang berkesinambungan, memiliki metode, terintegrasi dengan elemen-elemen yang lain dan hasilnya nyata. 3. Berorientasi pada organisasi. Syarat mutlak dalam kegiatan humas adalah pemahaman yang tinggi terhadap visi, misi, dan budaya organisasi. 4. Publik sasarannya. Publik adalah suatu kelompok dalam masyarakat yang memiliki karakteristik kepentingan yang sama. Jadi, sasaran utama humas bukanlah perorangan melainkan publik. Fungsi dan tujuan humas dalam organisasi. Fungsi. 1. Memberikan pemahaman kepada publik. 2. Melakukan persuasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengubah sikap dan tingkah laku. 3. Berupaya untuk menyatukan sikap dan perilaku publik agar sesuai dengan sikap dan perbuatan sebuah lembaga. Tujuan. 1. Menciptakan rasa tanggung jawab dari masyarakat akan keberlangsungan program organisasi secara efektif dan efisien. 2. Melibatkan rasa tanggung jawab dari masyarakat atas keberlangsungan program organisasi secara efektif dan efisien. 3. Memperluas jangkauan pelanggan yang terhubung untuk berpartisipasi dalam upaya peningkatan mutu organisasi. Manfaat humas bagi organisasi. 1. Manajemen krisis. Semua organisasi pasti pernah mengalami masa krisis sehingga dibutuhkannya adanya persiapan dalam mengatasinya. Divisi humas akan bermanfaat sebagai tim manajemen krisis dalam organisasi yang berhubungan dengan masyarakat. 2. Penerbitan desktop. Manfaat humas sebagai penerbitan desktop sangat penting pada sebuah organisasi, dan organisasi zaman sekarang lebih memang membutuhkan operator komputer yang berdedikasi ketimbang editing konvensional. 3. Identitas perusahaan. Staf humas bertugas menciptakan identitas perusahaan. Tugas ini sangat penting karena menyangkut semua aspek organisasi secara keseluruhan dan merupakan bagian paling penting dari semua jenis komunikasi dalam organisasi. 4. Hubungan parlemen. Beberapa organisasi membutuhkan humas yang berhubungan dengan pemerintah, parlemen, dan birokrat di instansi pemerintah. 5. Public relation finansial. Organisasi juga membutuhkan konsultan humas yang khusus beraktivitas pada bidang keuangan dan operasional bisnis sebuah perusahaan.
Aktivitas tersebut dilakukan untuk mendukung rencana perusahaan klien agar turut serta di bursa saham atau memberikan dukungan saat membuat laporan keuangan tahunan. Tugas pokok Humas. 1. Menciptakan kesan image. Humas bertugas membangun dan mempertahankan citra atau kesan yang baik. Citra positif lembaga merupakan tujuan akhir setiap kegiatan kehumasan. 2. Pengetahuan dan pengertian. Humas sangat berperan dalam memberikan informasi kepada publik internal dan publik eksternal dengan menyediakan informasi yang akurat dan dalam format yang mudah dipahami. 3. Menciptakan ketertarikan interest. Humas juga harus mampu menciptakan ketertarikan publik terhadap situasi tertentu yang berdampak besar pada organisasi. 4. Penerimaan. Humas bertanggung jawab dalam memberikan penjelasan kepada publik atas situasi atau kejadian sehingga sikap menentang ketidakpedulian yang ada di sekitarnya dapat berubah menjadi pengertian dan penerimaan. 5. Simpati. Humas harus bisa menyampaikan informasi secara jelas kepada publik untuk meraih simpati. Kegiatan-kegiatan Humas. 1. Customer Relation. Humas menciptakan hubungan baik dengan pihak di luar perusahaan, misalnya dengan konsumen atau klien. 2. Employee Relation. Humas juga bertugas membangun komunikasi antara pimpinan dan bawahan dalam sebuah konsep komunikasi organisasi. 3. Community Relation. Hubungan dengan komunitas bertujuan menciptakan hubungan baik antara lembaga dengan pihak terkait, misalnya partner dan juga komunitas tertentu. 4. Government Relation. Humas menciptakan hubungan baik dengan pemerintah. 5. Media Relation. Media sangat berperan dalam membangun citra dan penyebar luasan informasi. Humas wajib menjalin hubungan baik dengan media atau wartawan. Peranan Humas dalam perusahaan. 1. Expert Perishable Communication. Ini yang unik. Public Relation dianggap sebagai expert yang kerap memberikan masukan untuk perusahaan. Ini berkaitan dengan pengertian Humas yang berperan sebagai jembatan informasi antara perusahaan dan konsumen. 2. Fasilitator. Humas atau Public Relation berfungsi dalam setiap manajemen. Mereka berperan sebagai fasilitator dan selalu ada saat masa kritis perusahaan muncul. Bahkan, divisi Humas akan menjadi leader dalam permasalahan yang dihadapi perusahaan di lingkungan dan masyarakat. 3. Communication Facilitator. Humas akan menjadi fasilitator atau jembatan komunikasi antara konsumen, masyarakat, dan perusahaan. Tak heran mereka juga menjadi penengah sekaligus. 3. Technician Communication. Petugas Humas adalah pelaksana teknis komunikasi yang bertugas sebagai penyedia layanan. Ada beberapa cara yang dilakukan oleh bidang kehumasan dalam menciptakan opini publik, antara lain tekanan, pressure, memberikan pengaruh baik secara individu karena memiliki kewibawaan. Membeli, buying. Kegiatan ini sama seperti membeli amplop atau suara opini publik. Ini diperlukan dalam rapat pemegang saham perusahaan untuk menjaga citra perusahaan. Bujukan, persuasif. Tindakan persuasif adalah hal yang paling tepat untuk membentuk opini publik. Contoh Humas dalam organisasi. 1. Humas media cetak. Seperti disebutkan sebelumnya, divisi Humas itu berbeda dengan divisi pemasaran. Namun, seringkali Humas melakukan kegiatan promosi bila ada perubahan dalam perusahaan atau ada peluncuran layanan dan produk baru. Humas ini bertugas untuk berkomunikasi secara instan dengan media cetak. Humas media cetak disusun sedemikian rupa dan dilaksanakan dengan press release ke berbagai media cetak. 2. Humas media audiovisual. Hampir sama dengan Humas media cetak, namun bentuk informasi yang disampaikan ke publik terkait dengan organisasi adalah melalui televisi dan radio. 3. Humas media online. Penyebaran informasi dalam bentuk teks dan video bisa dilakukan secara online. Biasanya dilakukan dengan cara membuat konten berisi kata kunci tertentu mengenai produk dan selanjutnya mempublish konten tersebut ke blog atau website. Dengan upaya tertentu, maka konten tersebut akan tampil di media mesin pencari, misalnya Google. Dengan begitu akan lebih banyak orang mengetahui tentang perusahaan dan produk yang dipublikasikan. Karakteristik Humas. 1. Adanya upaya komunikasi yang bersifat dua arah. Hakikat Humas adalah terciptanya komunikasi. Namun, tidak semua komunikasi dikatakan Humas. Komunikasi yang dimaksud ialah komunikasi yang menimbulkan feedback, umpan balik antara komunikan dengan komunikator. 2. Sifatnya terencana.
Terencana yang dimaksud bahwa kegiatan humas merupakan kegiatan yang berkesinambungan, memiliki metode terintegrasi dengan elemen-elemen yang lain dan hasilnya nyata. 3. Berorientasi pada organisasi. Syarat mutlak dalam kegiatan humas adalah pemahaman yang tinggi terhadap visi, misi, dan budaya organisasi. 4. Publik sasarannya. Publik adalah suatu kelompok dalam masyarakat yang memiliki karakteristik kepentingan yang sama. Jadi sasaran utama humas bukanlah perorangan, melainkan publik. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.